Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Tirus dengan NIM 5514220008. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya untuk nilai ujian akhir semester untuk mata kuliah metode penelitian. Proposal saya ini berjudul Perancangan Pasar Ikan Masyarakat Pesisir di Kampung Bajo, Tilambuta, Gorontalo dengan pendekatan arsitektur vernakular. Untuk abstraknya sendiri yaitu perancangan pasar ikan di Kampung Bajo, Tilambuta, Gorontalo merupakan respons terhadap kebutuhan ruang aktivitas ekonomi yang representatif dan kontekstual bagi masyarakat pesisir. Sebagai komunitas yang menggantung hidup pada hasil laut, masyarakat Bajo memerlukan fasilitas yang tidak hanya berfungsi sebagai pusat jual beli, tetapi juga mampu mencerminkan budaya, kearifan lokal, dan kondisi lingkungan setempat. Pendekatan arsitektur vernakular digunakan untuk menggali nilai-nilai lokal dan dalam bentuk material dan tata ruang yang sesuai dengan iklim tropis. Karakteristik masyarakat pesisir serta pola hidup komunitas Bajo. Melalui pendekatan ini, rancangan pasar ikan diharapkan mampu menciptakan ruang yang adaptif terhadap lingkungan, memperkuat identitas lokal, serta meningkatkan kualitas sosial dan ekonomi masyarakat. Proses perancangan dilakukan dengan metode analisis tapak, studi budi lokal, studi budaya lokal, dan penerapan prinsip-prinsip vernakular dalam bentuk arsitektur tropis, penggunaan material lokal, serta sistem bangunan terbuka yang mendukung sirkulasi udara alami. Hasil perancangan ini bertujuan untuk menghadirkan pasar yang tidak hanya fungsional dan efisien, tetapi juga menyatu dengan budaya dan alam sekitarnya. Berikut latar belakang pasar ikan di Kampung Bajo saat ini belum memenuhi standar fungsional dan estetika. Dengan lokasi yang kurang strategis, akses terbatas, serta minimnya fasilitas pendukung seperti tempat penyimpanan, sanitasi, dan area jual beli yang tertata, kondisi ini menghambat aktivitas ekonomi dan menurunkan kualitas lingkungan serta kenyamanan pengguna. Urgensi perancangan terletak pada kebutuhan akan fasilitas yang mampu menunjang kegiatan ekonomi masyarakat pesisir secara optimal dan kontekstual. Sebagai komunitas yang hidup dari laut, masyarakat Bajo memerlukan pasar ikan yang representatif, fungsional, dan sesuai dengan karakter lokal. Pendekatan arsitektur vernakular dipilih karena mampu menghadirkan solusi yang selaras dengan iklim tropis pesisir, budidaya lokal suku Bajo, serta menggunakan material dan teknik bangunan tradisional yang adaptif. Dengan pendekatan ini, pasar ikan diharapkan tidak hanya menjadi pusat niaga, tetapi juga ruang budaya dan sosial yang mencerminkan identitas masyarakat pesisir. Berikut rumusan masalah terdapat tujuannya, yaitu bagaimana merancang pasar ikan yang fungsional dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat pesisir di Kampung Bajo. Yang kedua, bagaimana penerapan prinsip arsitektur vernakular dapat menciptakan pasar ikan yang adaptif terhadap iklim dan mencerminkan budaya lokal suku Bajo. Yang ketiga, elemen dan fasilitas apa saja yang diperlukan dalam pasar ikan agar mampu menunjang kegiatan jual beli, penyimpanan, serta distribusi hasil laut secara efisien dan higienis. Sasaran yang pertama, mewujudkan pasar ikan yang fungsional dan tertata sesuai kebutuhan masyarakat pesisir. Yang kedua, menghadirkan rancangan yang adaptif terhadap iklim pesisir dan mencerminkan budaya lokal suku Bajo. Yang ketiga, menyediakan fasilitas dasar seperti area jual beli, penyimpanan, bongkar muat, dan sanitasi yang memadai. Yang keempat, mengintegrasikan elemen arsitektur vernakular dalam bentuk material dan tata ruang pasar. Berikut yaitu metode penelitian. Jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang bertujuan menganalisis kondisi existing dan merancang pasar ikan berbasis arsitektur vernakular Kampung Bajo. Jenis data yang pertama ada data primer, diperoleh langsung dari observasi lapangan, dokumentasi visual seperti foto, sketsa, dan peta. Untuk data sekundernya diperoleh dari studi literatur seperti buku, jurnal, artikel, dan peraturan teknik teknis yang relevan. Untuk teknik pengumpulan data yaitu studi literatur,
literatur, observasi lapangan, dokumentasi visual, dan studi banding. Berikut ada tujuan pustaka. Paparan teori utama yang relevan, arsitektur vernakular adalah arsitektur yang tumbuh dari tradisi lokal dan lingkungan sekitar tanpa mencampur tangan profesional. Menurut Oliver, arsitektur ini berbasis budaya, iklim, dan material lokal. Amos Rapport menekankan pentingnya hubungan antara bentuk bangunan, iklim, dan pola masyarakat. Dalam konteks pesisir, arsitektur vernakular tampak pada rumah panggung, bukaan besar, serta penggunaan bahan alami yang tahan terhadap kondisi laut. Untuk prinsip-prinsip perancangan dan tema yang diterapkan antara lain yaitu konseptual, material lokal, ventilasi dan pencahayaan alami, ruang komunal, dan adaptif. Berikut tinjauan pustaka untuk studi objek sejenis, yaitu ada Sukiezi Fish Market, Pasar Ikan Sydney, Pasar Ikan Pautere, dan untuk studi banding tema yaitu ada Rumah Susun Punggol Waterways Terasa Singapura, Rumah Sakit Sarawak Health Center di Malaysia, dan Pelabuhan Porto di Pantelleria, Italia. Dari 6 studi banding diperoleh poin-poin utama untuk perancangan pasar ikan di Kampung Bajo. Aspek higienis menjadi prioritas dengan sistem drainase yang baik, memisahkan area bersih dan kotor, dan penggunaan material tanah air. Tata ruang harus efisien dengan zonasi jelas dan sirkulasi pengunjung yang tertata. Penerapan arsitektur vernakular seperti ventilasi silang, pencahayaan alami, serta material lokal cocok untuk iklim pesisir. Terakhir, pentingnya disediakan ruang sosial yang mendukung interaksi dan budaya komunitas nelayan. Berikut ada analisis program ruang. Untuk penggunanya sendiri ada pengelola pasar beraktivitas mengatur kegiatan operasional harian, kebutuhan ruang kantor, ruang arsip, ruang rapat kecil, jenis ruang kantor pengelola. Untuk yang kedua ada pedagang ikan, berjualan ikan hasil tangkapan laut. Kebutuhan ruang ada meja jual, tempat penyimpanan ikan, dan lapak. Untuk jenis ruang, lapak ikan basah. Yang ketiga, pedagang non-ikan menjual kebutuhan pendukung seperti sayur, rempah, dan lain sebagainya. Untuk kebutuhan ruang, meja jualan, etalase barang. Jenis ruang, lapak kering atau campuran. 4. Petugas kebersihan menjaga kebersihan area pasar. Kebutuhan ruang, gudang alat, dan tempat beristirahat. Untuk jenis ruang utilitas atau cleaning service. Yang kelima, petugas keamanan mengawasi keamanan pasar. Untuk kebutuhan ruangnya ada pos jaga, ruang kontrol CCTV, dan jenis ruangnya yaitu ruang keamanan. Berikut ada petugas retribusi, menarik retribusi dan mengelola administrasi. Untuk kebutuhannya itu meja retribusi, ruang arsip, ruang kerja. Untuk ini yaitu ruang administrasi. Yang ketujuh, pengelola cold store mengolah menyimpan ikan dalam suhu. Kebutuhan ruang, ruang pendingin, dan area landing. Yang ke-8 ada pembeli umum. Yang ke-9 ada nelayan atau pemasok. Yang ke-10 ada wisatawan. Yang ke-11 ada anak-anak. Yang ke-12 ada lansia dan difabel. Yang ke-13 ada tamu dinas atau peneliti. Sekian hasil presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.